Hai sanak semuanya, kembali di channel RN Story. Kali ini kita akan membahas tentang kayu meranti sebagai kayu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Kekurangan dan kelebihan kayu meranti. Kayu meranti merupakan kayu yang dihasilkan oleh tanaman-tanaman yang termasuk genus Sorea di dalam famili Dipterocarpacea. Ada sekitar 70 spesies tanaman yang penghasil kayu yang tergolong dalam genus atau marga ini. Kayu meranti tergolong kayu komersial yang paling penting, khususnya pada kawasan Asia Tenggara. Di Kabupaten Kuantan Singingi, kayu meranti ini biasanya terdapat di rimbo-rimbo yang ada di Kuantan Singingi. Biasanya kayu ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan konstruksi bangunan, dan di Kabupaten Kuantan Singingi biasanya dijadikan sebagai kayu atau banan jalur. Kayu meranti termasuk kayu yang keras dan mempunyai bobot ringan hingga berat sedang. Kayu ini bisa dikenali dari permukaannya yang berwarna merah muda pucat, merah muda kecoklatan, merah tua, sampai merah tua kecoklatan. Warna tersebut menandakan usia dari kayu meranti, di mana semakin gelap warnanya berarti usianya semakin tua sehingga mutunya semakin baik. Pada kandungan air 15%, kayu ini memiliki berat jenis antara 0,3 hingga 0,86. Kekuatan yang dimiliki oleh kayu meranti membuatnya masuk dalam kayu kelas 2-4. Hal ini dikarenakan kayu meranti mempunyai kekuatan yang baik hingga cukup baik. Kekuatan kayu meranti sebagai penopang bangunan dapat Anda andalkan. Sementara berdasarkan keawetannya, kayu meranti termasuk kayu dengan kelas 3-4. Kayu meranti mempunyai ketahanan yang tidak terlalu baik dari pengaruh cuaca sehingga tidak dianjurkan untuk menggunakan kayu ini untuk area luar ruangan atau langsung bersentuhan dengan tanah. Berikut ini merupakan kekurangan dan kelebihan kayu meranti. Kelebihan yang dimiliki oleh kayu meranti diantaranya: 1. Mudah dikeringkan. Kayu meranti termasuk gampang dikeringkan. Proses pengeringan ini bertujuan untuk dapat mengurangi kadar air yang terkandung di dalamnya, sehingga ukuran dan bentuk kayu tetap stabil. Pengeringan kayu meranti dapat dilakukan dengan cara alami maupun dengan menggunakan oven. Pengeringan kayu meranti dengan tebal 2,5 cm secara alami berlangsung selama 90 hari, sedangkan apabila menggunakan oven mencapai 7 hari. Pengeringan kayu meranti mudah dilakukan tanpa dapat menimbulkan cacat yang berarti. 2. Kekuatannya baik. Berdasarkan faktor kekuatan yang dimilikinya, kayu meranti termasuk dalam kelas 2-4 tergantung jenis dari kayunya. Kayu ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kayu meranti merah, kayu meranti kuning, dan juga kayu meranti putih. Semakin tua usia kayu meranti, maka kekuatannya akan semakin baik dan semakin kokoh. 3. Strukturnya keras. Kayu meranti dapat dimasukkan ke dalam jenis kayu yang keras, bentuk dan ukuran juga tidak mudah mengalami perubahan. Kayu meranti juga tak gampang memuai atau menyusut yang diakibatkan oleh perubahan suhu. Kayu ini terbilang cukup stabil. Sedangkan kekurangan kayu meranti yaitu: 1. Bertekstur kasar. Kayu meranti mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu teksturnya yang kasar dan tidak terlalu halus. Secara alami, garis-garis kayu yang dimilikinya berukuran cukup besar. Anda mungkin membutuhkan upaya yang lebih keras untuk menghaluskan permukaannya. Disinilah kekurangan utama yang dimiliki oleh kayu yang satu ini. Dibutuhkan upaya yang lebih keras agar hasil pengerjaan menjadi rapi. 2. Tidak terlalu awet. Meskipun tergolong sebagai kayu yang kuat, namun kayu meranti ini tidak terlalu awet. Kayu meranti termasuk golong kayu kelas awet I4. Perubahan cuaca yang terjadi secara terus-menerus akan mempercepat kerusakannya. Kayu meranti juga tidak terlalu tahan terhadap cuaca yang panas serta lembab. Sebaiknya Anda menjauhkan kayu meranti supaya tidak berhubungan langsung dengan tanah agar dapat bertahan lebih lama. Tidak dianjurkan juga memakai kayu meranti di luar ruangan. Jalur-jalur yang menggunakan kayu atau banan ini contohnya jalur 9 Langkah Putri Samudra dan Bujang Gagah Lingkungan Nago. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول